Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita ada di podcast Hari Jumat untuk kesempatan hari ini ya. Dan masih bersama saya Irin. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat. Dan walaupun sekarang ini pandemi sudah kayaknya rame lagi tapi mudah-mudahan semua sehat. Tetap dengan protokol kesehatan ya. Dan untuk kesempatan hari ini saya kedatangan tamu teman-teman dari tebuireng.co. Hari ini mampir ke tempat kita. Ini ada acara sebenarnya ya. Ada project lebih tepatnya. Ada project lebih tepatnya. Tapi yang pasti kalau saya lihat teman-teman dari tebuireng.co itu rame dan kompak, itu seneng ya. Alhamdulillah, padahal ini belum full personil ya. Belum full. Personil, masih banyak. Ada berapa sih Mbak Fariha? Kurang lebih ada sekitar 12 orang. 12 orang dari 12 tebuireng.co. orang personel. Oh iya. Nah ini kita hari ini bersama dengan Mbak Fariha. Mbak Fariha ini adalah manajer di tebuireng.co. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru diperkenalkan Mas Ihsanur Ramadan. Nah Mas Ihsanur Ramadan ini tim di tebuireng.co, Tebuireng Inisiatif boleh ya. Jadi tebuireng.co, Tebuireng Inisiatif sebenarnya boleh aja ya. Ya, boleh. Itu salah satu kayak istilah orang tuh menyebutnya itu gerbong dari Tebuireng Inisiatif. Gerbong dari Tebuireng Inisiatif. Oke, Mas Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ihsan. Kabar baik Mas Ihsan? Alhamdulillah. Sehat nggih? Nggih, kayaknya semua sehat. Amin. Mudah-mudahan selalu begitu deh teman-teman media, apalagi ya aktivitasnya kan mobilingnya tinggi. Nah itu cara menjaga kesehatannya apa Mbak Fariha biasanya? Ya mungkin lebih ke bisa manajemen diri, manajemen waktu ya. Oh, apalagi waktu, betul. Saya manajer itu berarti tidak hanya bisa memanajemen diri tapi manajemen teman-teman. Tapi kalau Mbak Fariha kan nggak nge-hire berita dari luar kayak wartawan gitu nggak juga enggak, kan? saya cuma pengondisian tim aja. Jadi nanti mungkin saya lebih ke jam arah kantor kalau masuk. Itu ya, maksudnya fleksibel aja sih. Fleksibel kita aja ya. Kita Iya. banyak di luar kantornya, maksudnya banyak kerja secara individu di tempat masing-masing. Tapi mungkin kita kalau ada suatu agenda yang memang perlu kita kumpul atau memang kita perlu mengadakan liputan, ya itu mungkin baru kita kumpul untuk benar-benar terjun bareng kayak gitu. Iya, apalagi kalau ada event gede misalkan gitu ya. Iya, benar Bang. Iya. Nah, ini Tebuireng Inisiatif ini sebenarnya dari kapan didirikan ya? Berdirinya 2020 ya, Mas. 2020. Akhir, tapi peresmiannya berarti di 2 tahun 2021 ini ya? awal. Peresmiannya di 2021 awal. Iya, 2 tahun ini berarti Ya, ya sudah alhamdulillah. berjalan ya. Oh iya. Masih sangat muda ya, Bu. Muda usianya, tapi dewasa pemikirannya. Amin. Dituntut untuk inisiatif soalnya, untuk Iya inisiatif betul. terus. Kalau saya baca ini tebuireng.co ini peringkat 19 situs website keislaman populer ya. Alhamdulillah ya. Bulan ini tetap masuk ke 20 website 20 besar keislaman di Indonesia. Di Indonesia. Yang keislaman kan kalau secara umum kan bakalan beda lagi. Nah ini dulu dari awal gitu istilahnya mendirikan Tebuireng Inisiatif ini apa sih tujuannya, kemudian kenapa kemudian didirikan? Kalau sesuai dari motonya memang melanjutkan cita-cita Yai Solah, karena memang didirikan oleh putranya Gus Ipang Wahid. Gus Ipang. Oh iya. Kan tim yang bisa dikatakan memang anak-anak dari Yai Solah sendiri. Seperti Pak Oziki, Pak Amin dan lain-lain. Terus kan dari lembaga itu sendiri butuh sebuah media bakalan. Nah didirikannya juga itu tebuireng.co. Jadi kadang orang itu sering mengira kalau Tebuireng Inisiatif itu cuma media saja. Padahal sebenarnya enggak. Tebuireng.co itu dalam satu lini tersendiri dari anak Tebuireng Inisiatif. Jadi selain media itu ada lagi gitu. Kalau dari unit pendidikan itu ada madrasah menerjemah. Itu memang lebih untuk mencetak kader santri-santri yang mahir di menerjemah kitab bahasa Arab. Terus ini kemarin baru ya Mbak ya, sekolah media itu salah satu program dari Tebuireng.co sendiri. Baru mulai itu insya Allah bulan Oktober. Sekolah media. Itu Iya.
Ini nanti akan dilakukan secara berkala, kemudian program tahunan ya, kita usahakan menjadi program tahunan. Oh gitu, iya. Untuk diperuntukkan untuk umum ya, jadi kita tidak hanya menjaring dari ada lini batas usia kemudian? Ya, batas usia kemarin 25, maksimal 25. Dan kita targetkan memang tidak hanya untuk lini internal Tebu Ireng, tapi juga internal Jombang lebih tepatnya, lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah yang memang perlu ada pelatihan, nanti kita wadahi. Nanti mereka pun setelah magang akan kita tanyai, jenengan mau kerja sama kita atau jenengan mau kembali ke lembaganya masing-masing untuk membesarkan media di sana. Gitu. Wow. Iya. Jadi untuk pelatihannya, kalau memang mungkin ada yang berkenan ya teman-teman, ada yang pengen gitu, bagaimana cara untuk daftarnya? Ya, karena ini kemarin juga baru kita realisasikan di tahun ini ya Mas, program tahunan. Jadi mungkin kalau untuk yang baru mau daftar ya mau ikutnya tahun depan aja kayaknya, baru bisa tahun depan ya. Ya. Karena kita kan sudah mulai, sekarang sudah masuk masa magang anak-anak. Setelah magang nanti baru kita. Berapa lama Mbak Mariha? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Oh. Tapi pertemuannya untuk sekolah medianya 1 minggu sekali. Satu minggu sekali selama 3 bulan. Ya, nanti untuk proses magangnya tiap hari. Tiap hari di nanti magangnya ya. Ya. Oh iya. Magangnya selama 1 bulan. Dan terdiri dari kepenulisan, kemudian ada videografis juga seperti itu. Oh iya, materinya itu. Iya, kemarin juga bisa lebih detail. Pas sekolah media kita memang lebih banyak ke materi ke penulisannya ya, jurnalis. Jadi kita datangkan pemateri-pemateri dari Aji Kediri. Ya beliau ada yang dari Trans TV, ada yang dari SCTV, macam-macam ya. Kita datangkan ke museum, kita kan tempatnya di museum. Selama 1 hari full itu, dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Selama hari Jumat. Setiap hari Jumat tapi setiap full, hari Jumat, dari pagi tapi sampai full. sore ya. Oh iya. Jadi anak-anak biasanya pagi itu sesi materi, kemudian siang baru kita sesi praktek biasanya. Akan sangat berguna untuk teman-teman yang pengen pengen terjun ke dunia jurnalis ya. Apalagi kalau ada yang berkompeten misalkan dari media televisi dan lain sebagainya itu yang Mbak Fariha ya. Alhamdulillah. Oh iya. Nah kemudian nanti akan di istilahnya dipekerjakan di tebuireng.co atau? Ya, jadi kita akan evaluasi dulu ya dari kegiatan magang selama 1 bulan ini sudah mulai. Kurang lebih 1 minggu ini ya. 1 minggu ini kita sudah mulai magang, jadi nanti akan kita evaluasi terus karena penugasannya anak-anak kan 1 hari 1 tulisan ya. Itu selama 2 minggu, kemudian 2 minggu yang setelahnya kita ganti tugasnya menjadi videografis seperti itu. Dan nanti mungkin akan kita evaluasi dari kinerjanya anak-anak, nanti kita tawarkan monggo jenengan mau join bersama kita, mau bekerja bersama kita atau mau kembali ke lembaganya sendiri atau sekolahnya terserah gitu ya. Oh iya. Oke, Mas Ihsan mungkin bisa lebih detail lagi dijelaskan apa produk-produk yang ada di Tebu Ireng Inisiatif ini? Kalau dari unit penerbitannya sendiri itu sudah terbit buku Mahakarya Darussalam. Itu sudah tersebar hampir ke seluruh Indonesia juga. Oh, alhamdulillah. Wow, iya. Kalau yang satunya itu buku Sang Arsitek Pemersatu Umat itu. Buku biografi Gus Solah itu lengkap, tebel juga sebenarnya. Oh, kan juga gitu, jarang orang yang tahu sebenarnya itu eksklusif dari Tebu Inisiatif memang. Dan sudah beredar ya sekarang ya? Sudah ya. Oke. Untuk yang pengen mendapatkan boleh nanti bisa bisa lewat WA admin barangkali atau bisa ke marketplace. Biasanya kita juga buka di Tokopedia sama Shopee. Oh iya. Oh. Oke. Jadi kalau saya tahu ada YouTube-nya juga ya. Iya, ada. Semua media kita ada. IG. Kontennya memang bebas begitu atau kan kalau saya lihat ada yang makan-makan wisata kuliner juga gitu. Lebih fleksibel ya Mas kayaknya kita kalau konten. Biasanya kita memang tentang keislaman. Tapi kan kita juga dituntut zaman untuk ekonomi. Makanya di YouTube kita juga ada segmen khusus kebangkitan ekonomi. Salah satunya itu TPKU Tebu Ireng tuh kita liput sih itu. Jadi kan gimana ya? Jadi Tebu Inisiatif ini memang bukan memperkenalkan Tebu Ireng dari dalam, tapi dari luar aja. Nanti kan kita lingkupnya lebih luas juga. Jadi kita juga ada kebebasan bahas ekonomi, politik dan lain-lain.
Sebenarnya ekonomi itu gimana ya? Gara-gara Gus Ipang lagi gencar-gencarnya awal tahun, insya Allah akhir tahun kemarin sampai awal tahun ini tuh bahas ekonomi. Yaudah, timnya udah, ayo ewangi Gus Ipang istilahnya. Kita mulai munculkan tentang tulisan. Yang dikhawatirkan kan ekonomi Indonesia sekarangnya lagi. Kabarnya ada resesi juga. Resesi. Dikhawatirkan gitu ya kan, berefek juga kayak Indonesia. Nah, itu mungkin karena tujuan dari Gus Ipang itu mungkin ya. Oh iya. Jadi ada kayak makanan itu sebenarnya konten rekreasi aja sih Ibu kan. Tapi tetap nanti sisi lainnya di situ ada kebangkitan ekonomi. Itu kebetulan pemilik usahanya itu santri juga. Jadi kebangkitan ekonomi itu juga kita fokuskan yang santri yang sudah punya usaha sendiri. Jadi enggak ya juga kita mengorbitkan kalau santri itu enggak hanya pintar ngaji dan lain-lain, juga pintar usaha juga. Jadi fokusnya selain review makanan ya kita juga gimana sih caranya santri itu buka usaha sendiri. Oh iya, lebih ke situ akhirnya gitu ya. Jadi nggak terpaku keislaman banget, ngasih enggak, kita lebih luas jangkauan. Selama ini ada kendala tidak untuk pengelolaan secara keseluruhan gitu soalnya? Kendala pastinya juga ada, tapi itu lebih banyak lancarnya sih, lebih banyak positifnya. Memang setiap kendala ya ada di setiap program itu, tapi ya ambil positif. Selama masih bisa diatasi gitu. Bisa diatasi. Selama ini respon untuk penikmat dari Tebu Ireng Inisiatif ini, untuk yang akhir-akhir ini ke belakang-belakang ini apa, Mbak Faria? Atau mungkin Mas Ihsan? Milenial itu sebenarnya lebih suka ke tentang ke ulama-ulama. Oh gitu. Dari akunnya Tebu sendiri kan juga bisa diambil kesimpulan kalau dari peminat Tebu Inisiatif, terutama di medianya itu lebih ke ulama-ulama. Quotes itu sebenarnya juga selain quotes yang dari ulama ya? Ulama itu selain menguntungkan dari follower, itu juga kita juga mengenalkan kalau ini salah satu pesan dawuh dari ulama ini. Terus kadang kayak ulama-ulama belum terkenal itu seperti Mbak Yai Muzajat itu kan nggak tahu terkenal. Iya. Dan nggak pernah terekspos itu ya kita diangkat. Ya itu sempat waktu wafatnya beliau itu banyak yang respon. Iya. Santri penggemarnya. Terus kemarin saya coba upload quotes-nya, ternyata kami. Salah satunya tuh ya Ishak Latif. Saking geng. Itu waktu kita bikin artikelnya itu responnya banyak sekali, terutama dari santri-santrinya. Kan juga terkenal unik juga kan ya. Betul. Termasuk juga yang di-upload untuk TikTok juga begitu ya? Iya. Untuk quotes-quotes itu apalagi banyak yang suka ya. Memang kita kayaknya lebih, kalau TikTok juga lebih targetnya lebih ke ranah milenial ya, yang bisa diterima anak-anak zaman sekarang gitu. Walaupun quotes itu juga kayaknya lagi banyak perbucinan ya, kita nanti kasih quotes ulama, tetap ulama, kita tidak pakai quotes-quotesnya siapa-siapa ulama, yai. Tapi materinya masih yang materi unsur itu tadi. Materi bucin. Iya. Materi bucin mungkin selingan aja. Sebagai salah satu tiap penari untuk follower. Kita ya memang salah satu strategi kan memang apa sih minatnya pemuda saat ini. TikTok itu saat ini memang lagi digandungi karena ya mohon maaf saya itu cuma fiturnya cuma buka scroll aja. Kan pemuda sekarang cuma gitu. Iya, senangnya yang paling simpel, gampang dan gampang ngomong mikir selanjutnya gitu. Tapi kita masuk dengan konten yang positif, sampai pesan-pesan dari ulama, tokoh-tokoh nasional. Jadi tontonannya nggak hanya kayak joget-joget atau nggak monoton. Pesan positif yang ingin disampaikan. Iya. Alhamdulillah sekarang belum berapa? setahun ini sudah insya Allah 60.000 atau 80.000 follower. Terus targetnya akhir tahun kemarin tambah 100 sih sebenarnya. 100. Amin, mudah-mudahan. Nah ini nanti rencana program ke depan seperti apa, Mbak Faria tuh, Mas Ihsan? Kalau sementara ini itu sih lebih ke mematangkan sekolah media. Sekolah media itu sebenarnya konsep awalnya dulu kita ingin Tebu Ireng itu sebagai media percontohan. Soalnya saya lihat di Tebu sendiri itu kan banyak sekali medianya. Kayak ofisialnya itu Tebu Online, terus belum lagi kayak kayak komunitas-komunitas dan lain-lain kan berdiri juga kayak Salaf Story itu kemungkinan alumni Tebu juga. Nah itu
kami kembangkan. Saya dulu kayak survei kecilan sih, gimana sih kok di pondok ini sebut aja di Jombang juga, medianya kok gini. Jadi ya sekolah media salah satunya biar gimana sih ngolah media di pesantren. Ya udah kita buat sekolah media itu, makanya dulu kita delegasi, ngajukan delegasi ke setiap pesantren di Jombang, salah satunya di Nanyar, Tambak Beras, Darul Ulum juga. Alhamdulillah ada respon sih dari Tambak Beras salah satunya itu. Jadi ya gitu. Bukannya kita memandang tinggi kita dan merendahkan orang lain, enggak. Kita kalau bisa kita berkembang bareng ya. Betul, iya. Besar bareng. Jadi gimana toh caranya ngelola media di pesantren? Juga coba kita kembangkan. Oke, ada misi khusus nggak dari Tebu Ireng Inisiatif ini? Kalau sesuai moto inisiatif sendiri itu berpikir, bertanya, dan berkarya untuk Indonesia. Berpikir, bertanya, berkarya. Dan berkarya. Berpikir, bertanya, dan berkarya untuk Indonesia. Itu Mas Fauzan Penerbitan yang ambil itu dari suatu acara Gus Soleh itu ndau gitu. Terus makanya diterapkan jadi motonya inisiatif sendiri. Kalau di Bung.co sendiri itu motonya ada lagi, berkarya untuk bangsa. Jadi iya. Kita nggak ngambil skalanya, nggak Tebu aja. Kalau bisa se-Indonesia atau mancanegara. Lebih global. Kita itu kalau mancanegara selama ini ada data masuk itu Malaysia juga pengunjung tetap. Meskipun presentasinya sedikit, tapi kan kita juga Tebung.co ini juga dibaca di selain Indonesia juga. Maksudnya Malaysia itu, ya memang negara tetangga juga bahasanya juga nggak terlalu jauh kan, bahasa Melayu juga. Iya. Ngerti lah ya. Ngerti. Oke, ini mungkin ada yang disampaikan untuk terakhir segmen kita hari ini, Mbak Fariha mungkin. Untuk teman-teman yang misalnya berminat gitu mungkin ya. Ya mungkin buat terjun ke dunia jurnalis yang berminat, yang ingin mengembangkan bakat, mengembangkan bakat, mengembangkan basic mungkin ya, utamanya di bidang kepenulisan, bisa nanti join bersama kami, nanti kita belajar bareng, dan nanti tentunya gimana Mas? Ya nanti tentunya semuanya kita lakukan untuk niat khidmah ya, karena saya sendiri juga mendoktrin teman-teman di Tebu.co, kita jangan diniatkan bekerja, tapi benar-benar kita tuh berkhidmah, kita jadi santrinya Gus Solah, kita berkarya untuk Indonesia seperti itu. Mas Ihsan ditambahkan? Kalau saya mungkin pesan untuk saya sendiri juga ya, saya nggak ingin menyampaikan ke orang lain, tapi kok saya nggak melakukan sendiri. Betul. Ya, banyak karya juga lah. Kalau di Tebung Inisiatif sendiri saya juga sebagai desainer grafis juga ya setiap hari ya istilahnya kok berkarya lah. Tapi ya kalau bisa entah sekarang kan apalagi generasi muda kan hobinya rebahan. Itu kata Gus Ipeng nggak apa-apa rebahan, tapi kok ada karya yang dimunculkan nggak apa-apa. Dengan rebahan ada karya nggak apa-apa gitu. Misal barangkali desain melalui HP kan bisa sekarang. Betul. HP kan banyak sekali barangkali buat desain dan lain-lain. Produktif dengan rebahan itu intinya bisa ya. Zaman sekarang nggak bisa kita membangun Indonesia dengan cara apa-apa, nggak bisa, intinya berkarya, membangun Indonesia dengan cara berkarya. Betul. Ya tergantung niat kita juga akhirnya gitu ya. Oke Mbak Faria, terima kasih sudah sempat ngobrol bersama kita hari ini, berbagi. Kemudian Mas Ihsan juga terima kasih, dan Sobat Santri terima kasih juga Anda sudah selalu setia bersama kita Radio Suara Tebu Ireng. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.